Kitun yang menarik untuk diungkapkan sebagai lukisan Hali Baralesia Hali Leondia Leonora Tanutu Karsma Kelan. Asik toh? Saya tidak tahu Kitun, tapi ada yang tahu Kitun bisa terjemahkan Hali Baralesia Hali Leondia Leonora Tanutu Karsma Kelan. Beringin yang baik itu naungannya menaungi semua orang tanpa pilih kasih dan tanpa pilih bulu. Semua orang yang datang pasti akan merasakan sejuknya membangun persaudaraan di bawah naungan pohon beringin. Bapak Ibu saudara-saudara umat beriman yang terkasih di dalam Kristus, kita mendengarkan secara khusus di dalam bacaan Injil yang melukiskan kepada kita tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya. Membaca teks ini saya teringat akan pengalaman kami di paroki saya bertugas, paroki Santa Filomena. Di sana kita tanam anggur. Di paroki saya bertugas kita tanam pohon anggur yang disebutkan di dalam bacaan Injil tadi. Ada dua titik kita tanam pohon anggur. Dan memang benar saudara-saudara yang terkasih, pohon anggur hanya dapat berbuah kalau ranting-rantingnya dipotong. Hanya dapat berbuah kalau ranting-ranting dipotong. Jadi kita potong rantingnya, buahnya akan tumbuh dari ranting-ranting yang kita potong. Pengalaman ini dan dengan mempelajari teks yang baru saja kita dengarkan ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mengingatkan kita bahwa kita hanya dapat beriman dan berbuah apabila kita punya keberanian untuk melepaskan rasa ego, melepaskan perasaan dendam, melepaskan perasaan benci. Karena kalau selama perasaan ego, perasaan benci dan perasaan dendam masih membelenggu di dalam hati seseorang, orang tersebut tidak akan merasa bebas untuk mengekspresikan dirinya sebagai manusia, apalagi sebagai orang beriman. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita mendengar tadi di dalam bacaan Injil di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya, menegaskan tentang pentingnya kelekatan ranting-ranting kepada dirinya sebagai pokok anggur. Kalau kita membaca dan mencermati di dalam kitab Perjanjian Lama dan juga di dalam Perjanjian Baru, kita akan menemukan bahwa minuman anggur menurut kebudayaan Yahudi merupakan minuman pokok. Anggur itu menjadi minuman pokok orang-orang Yahudi. Jadi kalau buat acara besar, kalau tidak ada anggur, itu masalah besar. Hanya di alas, anggurnya mungkin lain. Di alas anggurnya mungkin lain. Tapi di teks ini anggur benaran anggur. Jadi karena anggur sebagai minuman pokok, maka ketika Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur, sebetulnya merupakan satu penegasan bahwa tanpa hal yang pokok kita tidak bisa buat apa-apa. Tanpa hal yang pokok, hal yang prinsipil, hal yang utama, kita tidak bisa buat apa-apa, apalagi sebagai orang beriman. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, diumpamakan di dalam bacaan tadi Yesus sebagai pokok anggur,
Bapaknya sebagai pengusaha dan kita semua ini ranting-ranting. Jadi berarti ya, ada tiga pihak. Bapak sebagai pengusaha, Yesus sebagai pokok anggur, dan kita sebagai ranting. Pohon tidak akan menjadi pohon kalau tidak ada ranting. Ranting tidak akan menjadi ranting kalau tidak melekat pada pohon. Ya toh? Ya. Pohon dan ranting tidak akan jadi kalau tidak ditumbuh dan tidak dirawat. Ini satu perumpamaan, saudara-saudara yang terkasih, satu perumpamaan yang mengingatkan kita tentang pentingnya kerjasama dan pentingnya mitra dalam membangun kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak bisa dibangun dengan pola berpikir dan pola jalan sendiri-sendiri. Tidak bisa orang tua jalan lain, OMK jalan lain, kami jalan lain. Tidak tahu nanti bertemunya di mana. Sebagai umat beriman Katolik, karena kita adalah ranting-ranting, kita hanya dapat berbuah dan hanya dapat berdaya guna apabila hidup dan seluruh karya kita lekatkan pada yang pokok. Pokok anggur itu Yesus. Kita lekatkan diri pada yang pokok. Dan dalam konteks kehadiran Yesus di tengah umat beriman, gereja adalah tempatnya. Jadi orang beriman Katolik, di dalam bacaan lain dikatakan seperti ini oleh Santo Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi orang beriman dia harus menghasilkan perbuatan-perbuatan baik dari perbendaharaan imannya. Jika orang mengatakan dia beriman tapi di sisi lain dia tidak berbuat baik, iman model ini iman yang diragukan. Jika orang berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari, tapi di satu sisi hari Minggu dia tidak masuk gereja, sikap orang ini juga sikap yang diragukan. Karena apa? Dia mengatakan dirinya sebagai ranting, tapi dia tidak melekatkan dirinya sebagai ranting pada pokok anggur. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Kristus. Setelah ini kita akan bersama-sama menyaksikan upacara pelantikan teman-teman OMK. Ada 86 ya. Bapak terakhir 86 orang akan dilantik. Mudah-mudahan dari 86 ini setelah dilantik makin berbuah dan berkecambah dalam kebaikan. Dan itu hanya dapat berjalan dengan baik apabila teman-teman OMK melekatkan diri di dalam gereja, membangun relasi personal dengan Yesus Kristus sebagai pokok anggur dalam kehidupan setiap hari. Supaya dalam menikmati status sebagai orang muda, kalian juga dapat menata masa depan dengan meniti karir, baik di dalam profesi maupun di dalam gereja. Tuhan memberkati. Amin. Demi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Demi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya berjanji di hadapan pastor. Saya berjanji di hadapan pastor dan seluruh umat yang hadir di sini. Bahwa saya akan memenuhi tugas saya. Sebagai pengurus OMK Proki Salib Suci Alas. Dengan setia dan rela berkorban. Demi memperjuangkan kepentingan OMK Proki Salib Suci Alas. Sesuai dengan kemampuan saya. Serta berjanji untuk memegang teguh rahasia-rahasia jabatan saya.
serta berjanji untuk memegang teguh rahasia-rahasia jabatan saya. Teman-teman MK silahkan ambil sikap berlutut. Dan sambil berdoa, kita bersama-sama berdoa memohonkan kehadiran Roh Kudus. Agar Roh Kudus turun atas teman-teman sekalian. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya sebagai pastor Paroki Salib Suci Alas disaksikan oleh umat yang hadir di sini melantik saudara-saudari sebagai pengurus orang muda Katolik Paroki Salib Suci Alas masa bakti 2024-2027 dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.